Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengikuti langkah-langkah beliau, suri taudan beliau, akhlak-akhlak beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, masih berada di bab taubat. Dan insyaallah ini menjadi pembahasan terakhir di bab taubat. Nanti setelah bab taubat niki wau kula tingali, saya lihat kita masuk babus sabri, bab sabar. Memang kitab ini di awal-awal membahas tentang urusan hati, taubat itu kan berkenaan dengan dosa. Kemudian babus sabri yaitu bab sabar. Pada pertemuan kali ini hadis terakhir yang akan kita bahas tentang bab taubat adalah betapa pintu taubat itu terbuka lebar sebesar apapun dosa seseorang. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahwa Allah mengampuni, atau kita membahas tentang apapun itu, ada kinayah, ada keterangan bahwa Allah memiliki tangan yang terbentang untuk menerima dan menyambut siapapun dari hambanya yang ingin bertaubat, baik siang maupun malam. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu maksud dari tangan di sini yaitu Allahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih mengetahui tentang maksud tangan dan terbentang itu. Kemudian di sini ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri niki hadisnya. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada seseorang kana qablakum, sebelum zaman kalian, kata Rasulullah SAW, berarti sebelum zaman Rasulullah. Tidak sebut dengan rinci di sini apakah umatnya Nabi Isa, apakah umatnya Nabi Musa. Itu kalau dalam suatu riwayat atau dalam suatu ayat Al-Quran atau hadis tidak disebutkan nama terus waktu yang tertentu, berarti poinnya bukan di situ. Tidak perlu berdebat atau berselisih ini siapa, di mana, kapan, karena poinnya bukan di situ. Ada seseorang laki-laki, rajulun qatala tis'atan wa tis'in nafsan, telah membunuh tis'atan wa tis'in, 99 jiwa, nafsan atau orang. Ini berarti membunuh kelas kakap ini. Tapi ya masih lebih banyak pembunuhannya orang-orang yang ada di Israel sekarang ini. Berapa banyak yang dibunuh oleh mereka. Sebelum saya lanjutkan, kalau Ibu yang Allah Taala, membunuh satu jiwa atau satu orang manusia, terutama muslim, itu diriwayatkan dalam suatu hadis itu lebih besar dibandingkan dosa menghancurkan Ka'bah. Coba dengan tinggal misal ada orang tiba-tiba menghancurkan Ka'bah, itu bisa langsung viral itu. Orang menghancurkan Ka'bah, pasti kita akan marah orang menghancurkan Ka'bah. Nah, ternyata itu tidak sebanding dengan satu nyawa seseorang. Dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan daripada menghancurkan Ka'bah, itu lebih besar dibandingkan dengan dosa orang yang membunuh satu nyawa. Niki tentu tidak umum bukan berarti secara umum. Maksudnya pembunuhan yang tidak dibenarkan. Kalau pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam seperti qisas itu tidak masuk dalam maksud hadis tadi. 99 orang telah dibunuh
fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Nah, seorang laki-laki yang membunuh tadi yang sudah memiliki korban 99 orang, niku sa'ala itu bertanya kepada a'lami ahlil ardi, bertanya pada orang lain, dia wong sing paling alim, yang paling berilmu, yang paling bisa aku jadikan konsultan. Aku ini duwe masalah. Dia ini punya kesadaran bahwa membunuh itu membuatnya resah, membuatnya merasa berdosa, ingin tahu hukumnya gimana, apa yang harus dilakukan. Bertanya pada orang lain, di mana saya bisa bertemu dengan orang yang berilmu. Fadulla ala rahibin. Akhirnya dia ditunjukkan agar datang pada seorang rahib. Rahib itu berarti seorang pendeta, ya, seorang uskup, seorang pendeta. Fa'atahu, maka datang kepadanya. Faqala, dia bercerita, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia berkata ketika sudah sampai kepada orang alim ini, kalau mungkin di sini manggilnya Pak Yai atau Pak Yai, ya napa niki kula niki pun natih membunuh 99 orang. Hal lahu min taubah, apakah bisa bertaubat dari dosa membunuh 99 orang itu? Faqala la. Nah, seorang pastor ini berkata, oh enggak, dosamu terlalu besar, enggak ada taubat bagimu. Apa yang dilakukan? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Patah ini, Pak. Rahib tadi, seorang pastor atau seorang tokoh di agama sebelumnya, sebelum zaman Nabi SAW ini dibunuh sekalian. Fakammala bihi mi'atan, maka pas dia ngitung, pas 100 korbannya. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian setelah bunuh itu juga terdetik dalam pikirannya, masih ingin taubat. Tadi saking jengkelnya dijawab, enggak bisa, tidak ada pintu taubat bagimu, enggak akan diterima, dosamu terlalu besar. Dibunuh sekalian, akhirnya jangkep 100. Kemudian fadulla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada seseorang yang berilmu, rajulin alim, nggih. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah, faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Maka ketika dia sudah sampai ke seorang yang berilmu tadi, nggih, cara ngoten nek zaman sak menika seorang ulama nggih, seorang kiai ngoten nggih. Dia berkata, "Pak Yai, ya napa niki? Kula sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa bertaubat? Apakah taubat saya bisa diterima, atau apakah orang yang seperti saya ini dosanya bisa diampuni?" Niki sebelum saya lanjutkan nggih. Niki ada beberapa poin. Pertama, kalau kita berdosa atau melakukan suatu kemaksiatan kecil apapun atau sebesar apapun, tidak boleh putus asa. Buktinya dia ini terus bertanya, dan yang dicari itu seseorang yang benar, ya. Jadi dia mencari orang yang berilmu. Artinya kalau kita ada suatu masalah dalam kehidupan, dalam urusan apapun, mencari ahlinya. Dalam suatu makalah atau suatu mahfuzat disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu perkara itu diserahkan pada seorang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, ini mau diantaranya dipercaya sebagai seorang rahib, tapi dia nggak menguasai ilmu, akhirnya mati, dibunuh sekalian, gitu. Nah, di sini dijawab, na'am, iya, bagimu taubat, artinya terbuka bagimu pintu taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangimu, wahai anak lelaki, wahai seorang laki, siapa yang menghalangi antara dirimu dan Allah untuk buka taubatnya? Tidak ada. Artinya pintu taubat terbuka lebar bagimu. Kemudian tidak cukup hanya seorang yang bijaksana, tidak cukup hanya menjawab pertanyaan boleh taubat atau tidak. Ini kebijakan orang yang alim tadi, kebijaksanaannya, beliau memberi saran yang lebih, ya kan? Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Diberi saran, sampean sekarang habis ini taubat,
Setelah itu sampean harus pergi intolik ila ardi kada wa kada. Pergi ke suatu tempat. Tempatnya di sekian di tempat begini dan begini, diparingi ancar-ancarnya. Fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana itu yang tinggal di sana orang-orang baik. Orang-orang yang menyembah Allah. Kamu bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, beribadah menyembah Allah dengan mereka. Hiduplah dengan mereka. Nah, berarti ini pentingnya apa? Kalau sudah bertaubat mencari kehidupan yang lebih baik. Wala tarji ila ardik. Jangan balik ke tempat tinggalmu. Fa innaha ardu su'in. Karena tempat tinggalmu yang dulu itu adalah tempat yang penuh dengan keburukan. Nah, ini juga bisa kita artikan kalau orang bertaubat harus ada tekad berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi yang telah lalu. Fantolaqo. Semangat laki-laki ini. Langsung fantolaqo itu langsung bidal, semangat untuk sudah bertobat dan untuk berubah lebih baik, untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki akhlak dan budi pekertinya. Fantolaqo, berangkat. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Nah, kok di tengah perjalanan ini bukan pas tengah-tengah ya, artinya sudah perjalanan atahul maut. Ajalnya tiba. Kematian mendahulunya. Nah, ini menunjukkan kematian itu tidak bisa disangka-sangka. Tidak ada syarat untuk kematian, tidak ada syarat harus sakit terlebih dahulu, harus berusia lanjut terlebih dahulu. Kalau kita lihat setiap hari itu sebenarnya ada yang meninggal. Cuman ini di seluruh muka bumi gitu. Kalau di kampung sini kan pasti diumumkan, artinya pasti ada kematian. Buktinya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini hampir setiap selesai sholat fardu 5 waktu ada pengumuman as-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Kadang as-salatu 'alal amwat wal atfal rahimakumullah. Amwat rahimakumullah. Ayo semua sholat jenazahnya. Nah, ini menunjukkan memang kematian. Ada malaikat rahmah dan ada malaikat azab. Ini berselisih pendapat. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat berkata, "Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah." Anak ini pergi untuk berbuat baik. Dia sudah bertaubat. Dia menuju Allah. Hatinya sudah tertuju kepada Allah. Artinya ojo diadab, dan karena sudah membunuh 100 orang tadi. Wa qalat al malaikatul adab, malaikat adab enggak terima. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Kaisok. Dia harus diadab. Enggak pernah beramal soleh selama hidupnya, membunuh sampai 100 orang. Tidak ada amal soleh sama sekali. Yang diperhatikan oleh malaikat amalnya. Yang malaikat rahmat menghargai hatinya yang sudah bertaubat dan sudah niat menuju tempat yang lebih baik. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'alu bainahum ay hakaman. Kemudian Allah mengutus satu malaikat lagi sebagai hakaman. Hakam itu hakim, wasit. Ini biar enggak tukaran malaikat adab dan malaikat rahmah. Faqala qisu ma bainal ardaini. Pun ngeten mawon sampai malaikat adab, malaikat rahmat coba dihitung perjalanan dia ini, nggih. Dihitung fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Perjalanan anak ini dari tempat dia yang dulu banyak dosanya dengan tempat yang akan dituju, tempat yang dia mau berubah, gembul kali orang-orang yang baik, bergaul dengan orang yang baik, lebih dekat mana? Yang lebih dekat berarti itu yang kita ambil. Kalau lebih dekat dengan tempat maksiatnya, tempat tinggalnya dulu, berarti diadab. Kalau lebih dekat dengan ini berarti dia termasuk ahli taubat dan orang-orang berbuat baik, Akhirnya di faqasu, maka mereka ngitung. Fawajaduhu adna ila ardi allati arada. Maka mereka semua mendapati setelah dihitung niki laki-laki ini lebih dekat jaraknya dengan al-ardil lati arada, tempat tujuannya. Ini ku orang-orang baik tadi.
Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmatlah yang menyambut nyawanya, yang napa dibeto. Muttafaqun alaihi. Di riwayat yang lain, fakana ilal qaryatis salihati aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Dalam riwayat lain ngeten, napa kalimatnya? Ketika dihitung ternyata dia itu ilal qaryatis salihah aqraba bi shibrin. Jaraknya lebih dekat kepada qaryah salihah. Qaryah itu kampung, salihah yang salihah, yang soleh. Apakah kampung itu dinilai dari nopo nih? Maksudnya orang-orangnya, ke kampung yang mana di sana penduduknya itu orang-orang baik, menyembah Allah, beribadah dengan baik, lebih dekat. Faju'ila min ahliha, maka dia ini dikategorikan menjadi penduduknya, padahal dereng nate nyembah Gusti Allah, dereng nate salat, dereng nate nopo-nopo, malah banyak membunuh 100 nyawa melayang di tangannya. Baru niat taubat, sudah taubat, berada sudah konsultasi, dinyatakan taubatnya itu diterima, dia semangat menyesali dosanya, dia semangat untuk merubah hidupnya, dereng kedaden, tapi pun dianggap dan dikategorikan kepada orang-orang soleh. Nah niki napa? Bukan berarti hadis ini membolehkan membunuh. Mboten, wis lek ngono tak bunuh ae mari ngono taubat mboten. Nanti salah pengertian, bukan seperti itu. Maksud riwayat-riwayat seperti ini menunjukkan keistimewaan taubat itu sendiri. Ya, sebesar apapun buat kita ini optimis, sebesar apapun dosa kita, atau mungkin kita kenal seseorang yang putus asa, banyak dosanya, lalu kita tidak boleh menjadi versi rahib tadi, mudah-mudahani. Es percuma lapormu, dosa mus'ani mau nanti subuh sholat, wah ini bahaya, tidak boleh. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, kita motivasi untuk kembali ke jalan Allah SWT, dan itu merupakan keutamaan pintu taubat. Ini menunjukkan pintu taubat terbuka lebar, siapapun, dimanapun, kapanpun. Kalau waktu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, kapanpun terbuka. Di sini siapapun, sebesar apapun dosa yang pernah diperbuat. Mungkin ini menambah motivasi mriki dan juga menyampaikan tambahan dari penutup. Itu ada dalam kitab An-Nasihin kita yang rebutannya dalam salah antara yang jatuh suatu yang jatuh rokok, rebutan. Akhirnya yang turun jadi apa itu malaikat Jibril. Itu dalam surat An-Nasihin. Ini tambahan saking Bapak di hadis ini tidak disebut secara jelas tapi di kitab yang lain niku terus disebut keterangannya malaikat azab itu malaikat Malik, penjaga neraka, dan malaikat rahmat adalah malaikat Ridwan, penjaga surga, dan yang diturunkan sebagai nunsewu hakim tadi sebagai wasit malaikat Jibril. Allah a'lam bishawab, itu ada di kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin disebut seperti itu keterangan hadisnya. Nggih. Pun, Pak. Nggih, mungkin manfaatipun nggih. Iki disampaikan kepada siapapun yang kita kenal, yang harus kita ajak ke jalan yang lebih benar dan lebih dekat dengan Allah SWT. Mohon kirang lebih nyuwun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.